Sudah 50 orang. Kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terdengar jelas. Meskipun di belakangnya biar agak nyantai. Ada background musiknya dikit-dikit nggak apa-apa ya. Hari ini kita share aja lah. Hari ini kita masuk perkuliahan terakhir untuk komputer dasar. Jadi maaf. Saya review sedikit karena kita terkait mungkin nanti dengan beberapa soal UTS yang mungkin kayaknya soalnya durasinya memang kalau di kisi-kisi soal yang dikumpulkan ke akademik itu memang hanya 2 jam, tapi Anda punya waktu untuk mengerjakan mungkin sekitar 3 hari ya, atau kalau nggak salah, kalau komputer dasar hari Senin berarti sampai Jumat, kalau hari Selasa juga sampai Jumat. Pokoknya dalam 1 minggu itu Anda punya kesempatan untuk tetap mengerjakan, karena insya Allah kan saya buka sebuka-bukanya gitu, maksudnya nggak ada time, jadi sampai sekian hari timeline-nya biar berjalan. Nah, jadi Anda kalau mau ngedit nanti silakan, atau mau mengumpulkan kapan juga nggak apa-apa. Saya masih mikir nanti dikumpulkan dalam bentuk file atau dalam bentuk komen. Saya sebenarnya lebih sedang dalam bentuk statement komen, jadi per orang, jadi langsung saya bisa periksa di situ. Jadi jawabannya tidak mengandung unsur gambar dan sebagainya, tapi narasi Anda akan menunjukkan, akan terlihat nanti yang copy paste sama yang mengetik sendiri akan terlihat. Yang pertama mungkin karena ini komputer dasar, jadi sifatnya adalah mata kuliah yang general, sehingga yang pertama dibahas adalah hardware. Mungkin Anda juga sudah mulai mengisi, ada yang mengisi bagaimana Anda mengenal bagaimana hardware komputer, yang intinya poin yang mau dijelaskan, yang diberikan wawasan dalam kuliah hardware ini adalah bahwa komputer saat ini bukan yang seperti dipikir orang hanya sebuah personal komputer, akan tapi komputer itu adalah komputasi, peralatan komputasi yang device-nya sekarang udah masuk ke handphone, masuk ke AC, masuk ke televisi, masuk ke mana yang dikatakan sebagai embedded hardware, dan kemudian ada personal komputer yang selama ini kita pakai, yang sekarang sudah juga berbasis mobile seperti laptop, notebook, apapun namanya, iPad, apapun namanya, yang penting dia adalah sebuah perangkat komputasi yang di dalamnya adalah mengandung unsur-unsur komputer yang konsepnya selalu ada input dan output device serta komponen processing di situ. Yang dasar pekerjaannya adalah matematik karena dia algoritmanya adalah dari dasar matematika. Tapi perangkat hardware ini saya kira akan menjadi general, makanya di situ kalau nggak salah saya sempat ya ngasih tugas lah, ngasih apa gimana. Mikrokomputer, ada pengantar server, ada personal komputer, ada 3 buah PDF kemarin kalau nggak salah. Jadi kalau kita lihat ini harusnya ada 178 mahasiswa yang nggak tahu itu double atau saya nggak tahu, tapi yang submit 135 dan nanti mungkin belum saya periksa satu-satu. Nah, yang kedua, pada materi yang kedua adalah tentang software, yang fokus di sini pada sistem operasi, sehingga saya membuat ada 2 PDF di situ, yaitu konsep dari sistem operasi itu sendiri. Anda juga sudah baca, saya kira nanti akan terlihat di sini bagaimana file-file nama file yang sudah ada unggah dan sebagainya. Karena di sini ada file submission yang bisa diberikan, Anda bisa upload, dan semoga saya punya kesempatan untuk membaca
satu persatu karena manualnya banyak. Tapi semua tugas ini paling tidak saya cek itu nama dan NIM-nya ada, berarti dia paling tidak sedang mengerjakan tugas. Tapi sistem operasi saya kira dari beberapa PDF ini memberikan arahan sedikit bahwa konsep sejarah sistem operasi sendiri juga berawal dari perangkat keras yang kemudian dan dia akhirnya kemudian menerjemahkan perangkat keras itu dalam supaya bisa dihandle sama perangkat lunak, sehingga sistem BIOS, sistem thread, cycle dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang kalau di dalam komputer dasar ini mata kuliah ini saya kira yang utama adalah kita mengenal istilah. Jadi paling nggak katrok lah kita kalau ada orang bilang thread, ada bilang multitasking, ada bilang ini, oh iya ya, ngerti maksudnya multitasking itu apa, thread apa, Windows itu apa, kemudian ada utilities itu apa, kemudian ada antivirus itu apa, security itu apa, dan sebagainya, sudah dimasukkan di dalam objek-objek yang ada di dalam sebuah sistem operasi. Dan sistem operasi juga ada sistem operasi yang embedded yang hanya untuk pada tugas khusus tertentu yang nanti mungkin ada mata kuliah nanti di semester 5 apa berapa gitu ya, semester Anda itu sistem tertanam Anda akan diperkenalkan dengan sistem operasi yang kecil, micro Python atau micro OS yang isinya hanya sebuah seperti kalau zaman dulu kayak MS-DOS mungkin lebih kecil lagi, dan kemudian di situ ada fitur-fitur yang hanya khusus untuk ngerjain, misalnya kerjain nyalain TV untuk monitor untuk menunya televisi gitu aja yang nggak ada apa-apanya dan sebagainya, itu juga merupakan sekarang sudah dibuat dengan juga ada sistem operasinya. Dan di sini tugasnya adalah berupa peta konsep ini saya memang merangsang mahasiswa atau merangsang Anda semua supaya tahu apa itu peta konsep. Karena sebenarnya kalau jadi seorang akademis, ya, kalau menjadi seorang akademis itu biasanya apa ya? Kalau jadi seorang akademis itu yang pertama itu adalah menangkap konsepnya. Saya sudah sering cerita mungkin ya, ini sekarang ini semester 2 ya ini. Iya, semester 2. Konsepnya saya agak cerita nih. Ngapain sih kita kuliah sebenarnya? Apa sih gunanya kalau kita mau kuliah sebenarnya mau ngapain gitu? Orang tuh mau kuliah tuh ngapain sebenarnya? Kenapa harus kuliah gitu? Kalau kita cuma mau bisa bikin program, bikin aplikasi, kita kursus saja atau kita belajar otodidak, bisa kita bikin aplikasi. Kenapa kita harus kuliah? Ini saya harus cerita, karena Anda mungkin belum pernah ketemu saya harus cerita. Karena ini pemahaman saya yang sekarang nyantol di otak saya sampai sekarang. Bahwa orang kuliah itu adalah, terutama pendidikan tinggi, itu intinya adalah satu, intinya adalah bagaimana kita bisa menuliskan, menuangkan apa yang ada di pikiran kita dalam sebuah naskah akademis. Nah, naskah akademis itu ada standarnya. Sehingga saya pernah cerita nih, saya ada cerita. Dulu saya pernah ikut seminar, sebuah seminar Profesor siapa namanya, Profesor Suharjono kalau nggak salah. Tapi dia itu menceritakan pengalamannya. Jadi Profesor Suharjono ini seorang teknik sipil. Dia cerita kemudian pengalamannya, ya, waktu dia datang ke Perancis, di sana ada satu pameran gedung. Ternyata di Perancis pun itu ada 2 kontraktor yang cukup terkenal, dan mereka itu bikin gedung tuh 11 lantai atau 12 lantai, bagus banget maksudnya. Sama-sama bagusnya. Yang menarik ternyata apa? Yang satu itu adalah nggak pernah kuliah. Salah satu kontraktornya itu. Jadi dia turun-temurun dari orang tuanya, dia belajar dari orang tuanya secara otodidak, dia bisa mulai borong bangunan sampai dia akhirnya bisa membangun gedung setinggi itu dengan bagus. Yang satunya adalah seorang engineering, jadi saya sekolah
sekolah teknik sipil gitu. Sekolah teknik sipil, dan dia juga bisa bangun. Kemudian Prof itu tanya sama mereka, saya dari Indonesia, kalau saya ini bangunannya bagus nih, saya kalau mau bangun kayak gini di negara saya kira-kira bagaimana? Sama yang otodidak dijawab, sama yang orang nggak pernah sekolah itu dijawab, nggak pernah kuliah. Ya Bapak bisa lah, saya tak bangunkan nggak apa-apa, saya bisa bangunkan di semua negara, saya bisa. Dengan tim saya akan datang ke sana. Wah kalau saya bayar, Bapak kayaknya terlalu mahal deh, nggak bisa saya. Atau Bapak kirim orang lah ke sini, nanti saya ajarin bangun di sini, itu jauh lebih murah. Jauh lebih murah itu Bapak bangun di sini, setelah itu selesai, nanti dia bisa bangun di tempatnya Bapak. Oh iya, masuk akal. Kemudian yang kedua, dia tanya pada orang yang sarjana tadi, sarjana teknik sipil, seorang engineer, civil engineer. Ini bangunannya bagus, jadi kalau saya misalnya ingin bangun gedung kayak gini di negara saya gimana? Dia bilang gitu. Jawabnya apa? Mengejutkan. Dia bawa naskah, sebuah buku gini naskah. Pak, di sana ada, di negara Bapak ada sarjana teknik sipil nggak? Wadah, banyak di saya, banyak. Kampus-kampus bagus juga banyak. Buku ini kasihkan orang teknik sipil. Kalau Bapak nggak ngerti deh baca buku ini. Kalau orang teknik sipil, saya yakin kalau dia baca buku ini, maka dia akan bisa bangun gedung sama persis dengan yang gedung yang saya bangun. Ternyata buku itu adalah sebuah naskah akademik. Ya, ada proyeknya, ada bahan bangunannya, ada cara membangunnya, ada manajemen waktunya untuk bangun gedung itu. Sehingga naskah akademik ini menjadi sesuatu yang penting. Karena apa? Standar. Ini berbahasa Inggris. Sarjana sipil, oh ini namanya, istilahnya adalah ini konstruksinya konstruksi ini, TKBA ini dan sebagainya. Dia tahu. Teknologi itu udah tahu. Itu gunanya orang kuliah. Kalau Anda SMK atau Anda kursus di lembaga pembelajaran dan sebagainya, nggak perlu kuliah, Anda akan jadi programmer yang hebat, akan menjadi developer yang hebat, akan menjadi analis yang hebat gitu. Tapi Anda nggak bisa menuangkan apa, nah, karena kuliah itu kemudian Anda mempelajari standar. Ya apa sih cara menulis dokumentasi aplikasi yang benar itu bagaimana sih, supaya kalau dokumen ini tak kasihkan, orang itu bisa bikin aplikasi persis kayak saya, bagusnya. Itu kuncinya di sana. Sehingga, oh itu gunanya kuliah. Sehingga kalau kita bilang orang kuliah ada S1, S2, S3, S4 misalkan ya, ini kita ngomongnya bukan vokasi ya. Nanti saya akan cerita bagaimana vokasi itu. Kalau S1, kalau anak D3, ya itu biasanya tugas akhir. Karena dia mendapatkan sebuah tugas yang terakhir di itu, dan kemudian dia bikin satu laporan, yang laporannya itu sangat runtut dan standar, di mana laporan itu kalau dibaca orang, maka orang itu akan bisa mengerjakan apa yang jadi judul tugas akhir Anda. Itu. Kalau S1 itu biasanya atau D4 seperti Anda itu namanya skripsi. Skripsi itu selain Anda biasanya topik-topiknya tidak melulu hanya berupa tugas, saya bikin project A, enggak. Tapi di situ ada kebaharuannya, ada yang lebih baru. Ide Anda yang baru, bukan berarti ide baru itu harus sesuatu yang novelty atau yang benar-benar orang nggak pernah pakai. Tapi misalkan, ini ada orang bikin galon bentuknya seperti ini. Oh, ternyata galon ini seperti ini. Sekarang galon-galon itu ada kekurangannya dan sebagainya. Terus Anda bikin bentuknya dirubah seperti ini supaya mengurangi kelemahan yang itu. Itu skripsi. Jadi ada art of apa? Ya, sejarahnya. Paling tidak judul skripsi itu sudah menunjukkan bahwa saya berada di dunia ini. Misalnya bikin aplikasi berbasis web yang menggunakan teknologi service apa, misalnya menggunakan teknologi service REST atau REST, Representational State Transfer. REST itu kalau kita
kursus dan sebagainya akan dikasih tahu karena RES itu standar akademis gitu. Oh, RES itu yang teknologi ini ya. Akhirnya kita dikasih tahu, saya bikinnya pakai RES Pak. RES ini orang udah pakai untuk A, B, C. Saya pakai RES saya ini untuk menyelesaikan kasus ini. Kasus ini misalnya untuk membuat satu kecerdasan di bidang ini menggunakan ini, tapi data-datanya saya ambil dari RES, misalnya seperti itu. Nah, itu skripsi. Naik di tingkat S2 lagi, beda lagi. Di S2, orang akan dipaksa, naskah akademiknya adalah membuat satu novelty, satu kebaruan yang didapatkan dari kombinasi teknologi-teknologi yang ada. Ini ada teknologi A, ada teknologi B. Ini tak modifikasi jadi teknologi C, teknologi saya ini C. Itu waktu kita kuliah S2 kayak gitu. Anda akan dipaksa bikinlah sebuah tesis di mana Anda menemukan sesuatu yang baru atau konfigurasi. Jadi kayak saya, tesis saya itu sebenarnya web service. Jadi saya mencari konfigurasi yang terbaik untuk kasus A, kasus saya kasus di Politeknik Pendidikan, konfigurasi terbaik, bagaimana service sama jenis server yang paling tepat itu yang mana. Jenis servernya saya pakai Nginx, pakai Apache, sama pakai punyanya IE itu ASPE, IE ya, IX ya, IX. 3 server itu saya install di server yang sama. Kemudian saya ada 3 metode web service. Itu saya uji coba ketiga server itu, kemudian saya hitung, saya ambil beberapa parameter yang diukur, kecepatan responnya, kecepatan ininya, untuk kecepatan bebannya, kecepatan kalau dia dibebani tasking berapa dan sebagainya. Akhirnya saya menemukan konfigurasi. Jadi tesis saya sendiri bukan tesis yang menemukan novelty baru, tapi konfigurasi yang terbaik itu menggunakan ini. Kalau servisnya A, servernya harus ini, servisnya ini, servernya harus ini. Kalau pakai servis A, servernya B, ada miss, ada beberapa yang kemudian crash dan sebagainya. Itu bisa disimpulkan. Itu S2. Nah, begitu S3 atau doktoral, itu sudah lebih lain lagi. Nama naskah akademiknya disertasi. Gitu. Kalau kita anak D4 atau anak S1 suruh baca disertasi, ya mungkin pusing karena isinya cuma ilmu fundamental, bagaimana sih rumus-rumus ini kemudian akan menjadi satu teori dan sebagainya. Akan pusing kita, nggak nutut kita naskah akademiknya kalau sama orang PhD gitu. Cocoknya yang sama, satu level, misalnya Anda mau D4 atau S1. Anda nyarinya adalah jurnal-jurnal yang levelnya yang masih pada proses menemukan sesuatu kebaruan dari metode. Jadi metode ini tak modifikasi jadi sesuatu yang baru. Metode ini tak masukkan kasus, ya. Itu kalau Anda nanti di D4, Anda akan mengalami proses itu kalau Anda benar-benar memang pingin kuliah ya. Masalahnya beda. Saya melihat di Korea, di Taiwan. Kalau Taiwan hampir sama. Kalau Korea itu anak-anaknya itu mikir kalau mau kuliah. Bukan karena disuruh orang tua aja. Tapi dia kalau mau kuliah, dia mulai ngitung. Kalau aku lulus sekarang, aku kerja, ya kan? Sekarang aku kerja, aku dapat duit sekian, aku akan mulai mapan umur sekian. Tapi kalau aku kuliah, aku harus duit sekian. Tapi kalau aku kuliah nanti, pekerjaanku akan dapat gaji yang lebih besar dan sebagainya. Dia ngitung, dia harus ngitung. Jadi dia harus benar-benar senang kuliah itu. Kalau di sini kan mungkin karena ya masa sih nggak kuliah kan nggak enak juga nih, gimana? Teman-teman yang kuliah semua, masa aku nganggur, masa aku mau kerja? Malu di sini kan standarnya orang harus S1, harus D4. Kalau sarjana nyari kerja lebih mudah kan gitu. Tapi hanya sekedar ngikutin, bukan karena aku memang mau kuliah di sini. Istilahnya kalau bahasanya orang tua-tua itu kan menimba ilmu atau mencari ilmu kayak Anda gini kan. Sistem pendidikan tinggi itu kan dosen itu kan macam-macam karakternya. Kalau saya pokoknya cerita aja. Mau Anda, kalau bedanya mahasiswa sama siswa kan itu sebenarnya. Kalau mahasiswa itu sistem pendidikan tinggi. Kalau siswa, guru itu punya kewajiban, siswanya pinter. Guru itu punya kewajiban, makanya kamu gini tak ajarin gitu. Tapi kalau perguruan tinggi, dosen itu nggak ada urusan, mahasiswa mau pinter mau nggak pinter nggak ada urusan gitu. Dia tugasnya pokoknya ngajar, tahunnya ini tak bagikan, anaknya bisa, waktu di asesmen anaknya sesuai, sakarep-karepku, mungkin hari ini pas males,
tapi nilainya hampir sama semua, pokoknya lulus gitu, nggak ada masalah. Ada yang dosen yang nilainya mungkin, oh itu nggak tahu aku. Saya termasuk yang nggak terlalu bermasalah, tapi mungkin nanti setelah UTS Anda akan ketemu dosen dengan karakter yang berbeda. Dan beliau, Pak Adi Heru, adalah koordinatornya mata kuliah, sehingga beliaulah nanti akan menetapkan nilai akhir. Saya cuma nilai setengah aja nanti. Insya Allah kalau dari saya ya nggak ada yang jelek lah, pasti. Tapi ini paling tidak memotivasi. Oh iya ya, saya ini kuliah, saya ini sebenarnya harus mulai bertanya. Kuliah saya bisa ini, nanti setelah kuliah, nah ini hubungannya dengan vokasi. Vokasi itu lebih berat lagi, karena ada mata kuliah workshop. Mata kuliah workshop itu nggak ada urusannya sama ilmu sebenarnya. Urusannya sama kita bisa, kayak kita kursus di mana misalnya LPKIA, atau saya kursus program, atau saya ikut di kursus online. Nah, tapi workshop itu harus dikerjain kan, tetap harus dikerjain karena di project-project dan sebagainya. Kuliahnya ya kayak ini, kita kuliah nambah wawasan aja, Anda nambah ilmu. Antara lain tadi kata-kata ini tadi, peta konsep. Jadi kalau orang kuliah itu peta konsep itu penting karena itu memetakan cara kita berpikir, bukan orang lain berpikir. Orang kuliah itu kan Orang kuliah itu kan baca sebenarnya. Tugasnya adalah membaca, kemudian menganalisa dan memahami apa. Saya kalau selalu ngasih contoh, mungkin ini pertemuan kita yang kedua ya, kemarin juga mungkin sudah saya ceritani lagi. Saya kalau ngasih contoh kuliah apa, ya kayak orang yang kusuk belajar itu ya kayak orang nonton bioskop itu. Orang nonton bioskop itu kan kalau dia nggak tertarik sama filmnya nggak akan nonton. Tapi begitu dia tertarik sama filmnya, maka dia akan nonton. Gitu kan? Sudah tidur semua. Kalau sudah mulai tidur semua enak. Jadi kalau dia nonton, orang nonton bioskop tuh khusyuk banget biasanya. Mulai adegan pertama sampai terakhir, dia itu sampai ngeliat bener, malas ngomong. Keluar dari bioskop, kadang-kadang kalau sama temennya masih cerita, tadi filmnya itu maksudnya gini ya, jadi masih terngiang-ngiang, itu namanya orang fokus. Ya, misalkan kita kuliah kayak gini, kalau Anda fokus, mungkin setelah kuliah ini, gitu. Setelah kuliah ini, iya ya, aku harus berpikir ya, saya harus bisa apa ini bentar lagi. Saya harus mulai melatih skill, harus latihan. Tahu nggak kenapa vokasi itu prakteknya banyak? Karena sebenarnya skill itu dilatih. Jadi bukan dipelajari, dilatih. Orang pintar main piano, orang pintar main gitar ini, atau main piano karena dia sering melakukan itu. Sama, Anda mau ngetik 10 jari, kalau Anda nggak sering mengetik 10 jari, yang orang nggak akan merasakan. Tapi karena tiap hari kita mengetik, kita tidak terasa sudah menjadi lebih cepat mengetik. Anda bikin coding, Anda bikin, misalnya bikin database gitu aja. Membiasakan dengan, kalau saya misalnya punya laporan ini, gitu, tak jadikan database ya apa? Membiasakan diri ini menjadi database saja itu sudah jadian keterampilan. Ngoding juga gitu, pertama ngoding. Oh iya ini saya bikin code, saya bikin belajar framework itu yang dipelajari ininya dulu. Tapi kita harus tahu bahasa pemrogramannya dulu dan sebagainya. Kemudian ini buatkan transaksi yang bisa input data ini, update, delete data ini. Kita mulai bikin database-nya, bikin source code-nya, kemudian kita trial, oh ya sudah bisa CRUD, pokoknya CRUD. Sudah bisa insert, update, delete. Misalnya kalau di Microsoft Access, ya tinggal bikin kan, ini ada form-nya, ada apa? Ada database-nya, langsung saya create form, formnya tak bikin. Nah itu kalau nggak dibiasakan juga kita nggak biasa bikin formulir kan akhirnya. Itu keterampilan, itu skill. Itu kalau tiap beberapa kali Anda coba, terus kayaknya tidak sadar kita itu bikin formulir cepat. Kita bikin formulir pakai desktop, pakai misalnya pakai apa? Pakai Microsoft.net gitu. Cepat. Oh iya tinggal drag jadi nanti ini dibanding sama database ini, kita coba trial selesai. Jadi aplikasi desktop bisa ngapain. Sama itu latihan. Nah itu nanti, itu peta konsep. Jadi kita akhirnya punya konsep. Namanya kalau di dalam dunia akademis itu terminologi, dimulai dari apa itu what, kemudian
apa aja komponennya, bagaimana metodenya, apa aja variannya, apalagi sekarang yang ada di industri, apa aja ini tools-toolsnya. Itu peta konsep dari sebuah sistem operasi itu bagaimana, apa itu ROM, apa itu RAM, bagaimana software ini jalan, bagaimana BIOS, bagaimana bisa menerjemahkan sampai keluar output itu, dan sebagainya. Nah, pertemuan ketiganya adalah software aplikasi. Saya ini banyak sekali, sehingga saya bikin punya link-link, dan Anda bikin resume gitu aja. Sebenarnya saya nggak butuh yang banyak panjang-panjang, kalau panjang malah nggak, kira-kira nggak tak baca. Dan saya agak curiga, kalau mahasiswa Indonesia itu kalau panjang itu biasanya copy paste gitu. Kalau pendek-pendek itu masih mungkin saya baca, oh dia punya. Tapi paling tidak konsep apa? Saya ingin tahu Anda mikirnya kayak apa gitu. Itu yang saya hargai sebenarnya. Waktu Brainware kita Zoom meeting juga kan, sudah mungkin cerita ini sudah saya ulangi lagi waktu itu. Tapi Brainware itu adalah manusianya, dan Anda juga tinggal cari di Google aja. Nah, ini yang pertemuan tentang profiling, konsep dasar perangkat sama konsep pengembangan ini memang saya gabung ya, mohon maaf karena beberapa kemarin ke luar kota dan sebagainya. Ini di sini review dokumen profil pekerjaan. Ini saya kirimkan, ada kalau nggak salah di sini ada ini ada 4. Jadi di sini saya kayak tugas baca, ini ada 4 standar kualifikasi kompetensi nasional Indonesia. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, yang diinginkan oleh industri, tapi dirumuskan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu mengajak industri-industri semua ngobrol, terus tak rumuskan. Oh, berarti yang Anda butuhkan itu tenaga kerja yang bisa gini ya. Nah, ini beberapa aja yang bidang TI. Ada auditor IT, ada enterprise arsitektur, ada pemrograman, kemudian ada software requirement yang terkait dengan analisis dan sebagainya. Sehingga nanti Anda mulai punya gambaran, oh developer itu seperti ini ya, karena sebenarnya kalau Anda kuliah di teknik informatika, itu fokusnya nanti ke developer. Jadi pengembang aplikasi bukan berarti programmer ya. Jadi Anda menjadi software requirement juga boleh, jadi documentation, banyak sekali nanti di profiling Anda bisa cari. Gitu. Jadi ini profil-profil pekerjaan saya ambil yang sudah ikut pemerintah aja, karena saya kemarin bingung tuh saya nyari, oh ya SKKN ini kan sudah dirangkum dari berbagai macam industri. Nah, dan ini juga diupdate dari tahun ke tahun, Anda bisa cari juga resource-nya di BNSP, Badan Nasional. Sehingga ini ada tugas lagi yang Anda kerjakan. Jadi nanti ada satu dokumen, satu profiling pekerjaan. Ya. Maksudnya satu dokumen itu dokumen ini. Berarti Anda akan mengumpulkan satu halaman saja kira-kira, satu page saja. Satu page saja yang isinya adalah auditor IT itu ngapain? Enterprise arsitektur ngapain? Jangan di copy paste yang di SKK ini bisa ini enggak, tapi menurut Anda, menurut cara berpikir Anda meresum. Jadi belajar untuk menuangkan apa yang ada di pikiran dalam tulisan. Itu yang agak susah sebenarnya. Tapi harus segera dimulai. Karena sebenarnya orang begitu menulis, maka secara tidak sadar dia perlu membaca banyak gitu. Dia perlu membaca A, baru dia bisa nulis sebenarnya. Saya itu sekarang lagi senang sama musik-musik indie ya. Jadi saya lihat karakter orang-orang seniman itu ternyata dia bacanya banyak. Dia orang akademis dan seorang seniman itu pasti dia pinter gitu. Nah, dia baca banyak dan kemudian dia menuliskan, menuangkan, nggak sekedar ketulisan tapi ke sebuah musik juga. Nah, ini penting untuk pekerjaan tambahan. Ya. Itu profiling ini tugas ya. Balik lagi. Profiling dan konsep perangkat pengembangan perangkat lunak, perangkat keras. Ini sebenarnya saya tadi udah nyari-nyari. Jadi kalau ngomong sejarahnya ini ada
Ya saya cari di Google aja yang paling cepat. Ini ada jurnal atau tulisan orang, penelitian orang tentang timeline dari software engineering. Jadi kalau Anda tahu milestone, ya, istilah-istilah akademis itu, milestone, timeline, jadi history dan sebagainya. Tapi agak berbeda. Kalau history ya sejarah aja gitu. Kalau timeline dia lebih spesifik. Karena ada waktunya. Milestone juga sama sih, milestone ya timeline juga. Ini mungkin ada bacaan di era-era mastering mesin. Jadi waktu itu masih benar-benar mesinnya. Jadi orang coding itu benar-benar biner, bit benar-benar dia coding, belum ada compiler. Jadi nanti kalau mestinya kalau Anda baca-baca di aplikasi atau bagaimana mengembangkan aplikasi, maka Anda mulai ngomong interpreter, compiler dan sebagainya. Istilah-istilah itu akan mulai harus Anda cari. Oh iya, bagaimana sih sebuah software yang kita ketik coding, yang kita ketik kemudian diterjemahkan. Ada yang model interpreter, ada yang model compile, kemudian dijadikan bentuk code ASCII atau kemudian dijadikan bentuk kode biner, dan kemudian itu dijalankan oleh hardware yang mengeluarkan output, kemudian tampilkan ini dan sebagainya. Itu proses itu waktu itu masih semuanya dijadikan dalam satu mesin. Jadi mastering mesin. Nah, ini kemudian mastering era-era 68 tahun 82 ini era sudah ada namanya proses gitu. Apa itu proses terserah. Gitu. Kemudian di era ketiga tahun 83 sampai 92 dia kelompokkan di dalam mulai kompleks. Jadi mulai variabel, array dan sebagainya itu mulai muncul warna-warna itu. Jadi case akhirnya muncul complexity itu aplikasi itu nggak sekedar bikin coding jadi array gitu aja. Tapi array-nya disimpan ke namanya database. Oh, database gitu ya. Namanya database relasional dan sebagainya. Dan itu berkembang kan sampai sekarang. Era keempat udah lewat yang urusan-urusan reuse, penggunaan dan sebagainya, approach-nya ke mastering communication. Ini adalah area di mana internet mulai tahun 93. Jadi kalau kita ngomong sejarah memang internet itu mulainya 93. Benar. Internet mulai masuk dalam konsep pembuatan software. Dulu orang bikin aplikasi itu source code-nya rumit banget. Kemudian ada object-oriented programming mulai disederhanakan sehingga orang mulai objek-objek santai. Nah, begitu mulai web masuk, mulai internet masuk, kembali lagi sekarang kita ngoding web, ya, ngoding web mulai kembali ke resource yang paling kecil lagi gitu, yang paling gamblang lagi gitu, itu aja. Dan era kelima mastering dan productivity. Ini 2002 sampai 2010 bener memang. Sampai 2010 ini orang bikin software, semua aplikasi, pokoknya yang bagus, yang kompleks, satu aplikasi bisa menyelesaikan segala hal. Itu sampai 2010 benar. Kemudian era terakhir mastering and market. Nah ini mulai munculnya agile system atau sistem orang bikin aplikasi itu jangan yang lengkap semua bisa gitu, enggak. Tapi orang bikin software produk itu tergantung kebutuhan. Butuhnya apa? Ini tak buatin. Butuhnya apa? Ini tak buatin. Selesaikan, kerjain dulu aja itu pakai itu software. Itu akan memudahkan Anda bekerja. Nah, dari yang kecil-kecil itu kemudian dikumpulkan baru jadian. Di 2011 ini mulai cloud terus mulai berjalan. Jadi dulu seperti Microsoft Office, Microsoft itu dia bikin rumah aja akhirnya kan. Bikin rumah, komponennya, OCX sama DLL-nya, orang lain suruh bikin. Habis itu mulai market, Apple akhirnya yang market. Gila lagi Android kan, Android langsung bikin Play Store, ini lebih ekstrim lagi. Play Store udah jadi market, pokoknya aku bikin OS-nya, aku bikin rumahnya, orang akan ngadopsi operating system saya, lu bikin aplikasi based by Android, based by Android. Ini tak buat gratis, bayangin. Yang kejam kan itu. Itu yang kejam. Kemudian, maaf, suara saya tapi masih terdengar ya? Ada yang komen mohon satu. Masih Pak. Masih Pak. Ya, makasih. Nah, kemudian kita ke
ini masalah metodologinya. Jadi tadi era-eranya, sekarang metodologinya. Ini di summary sama dia. Kok ini sih? Summary sama dia. Object oriented programming, OOP. Kemudian masuk ke ini istilah-istilah yang nantinya kayaknya akan jadi makanannya Anda nih. Metodologi dari SLM, SADT. Nah, object oriented metodologi mengaplikasikan program pemrograman berbasis objek. Kemudian dari sana mulai object oriented aja, karena bukan programming aja yang object oriented. Mulai Anda kenal komponen objek-objek namanya UML. Nanti Anda akan pakai itu. Kalau sebelumnya bukan UML, sebelumnya itu pakai DFD dan sebagainya, nanti Anda akan berkenalan, Anda akan kenal dengan UML juga. Nah, yang terakhir nih, kalau nggak salah, Agile Method, ini penting. Ini juga istilah. Jadi Agile Method ini yang saya bilang tadi, mulai era-era Agile, era-era kamu butuh apa, tak bikinkan ini. Akhirnya orang bikin website kan, butuhnya apa? Cuman berita aja, tak kasih fitur berita. Butuhnya apa? Ada sosmednya, tak kasih fitur sosmed. Butuhnya apa? Ada video call-nya, tak kasih fitur. Sehingga sebuah website akan menjadi sebuah portal, tidak hanya sekedar website, portal dan sebagainya yang kemudian tergantung kebutuhan. Nah, itu aplikasinya harus kayak rumah. Gitu. Jadi yang tadinya rumah itu rumah gede kayak Microsoft gitu kan. Microsoft dia punya rumah Office, punya rumah developer Microsoft Net dan sebagainya. Ini dia bikin rumah sendiri tapi yang skalanya skala web. Sebagainya. Mulai dimakan juga cloud, teknologi cloud juga memakan itu. Nah ini iterasi ini adalah bagian dari perkembangan dari bagaimana orang membuat aplikasi, membuat perangkat lunak. Sistem operasi yang tadinya kompleks semua ada, ini bisa audio, bisa video dan sebagainya, ternyata nggak terlalu dibutuhkan di embedded. Ini embeddednya ngapain? Ini embeddednya sistem operasi, ada aplikasinya buat nyalakan AC. Itu komputer juga kan, AC itu kan, yang pokoknya selama ada remote-nya berarti ada komputer kan di sana. Karena dia bisa ditambahi dengan berapa suhu dan sebagainya, itu nggak butuh suara. Ada teknologi bioenergi, kemudian gimana membersihkan kuman-kuman juga sekali itu untuk AC. Lampu bisa dikecilin, bisa dibesarin dan sebagainya. Wattnya diganti warna dan sebagainya. Bagaimana lampu ini matikannya pakai suara? Akhirnya di sana dikasih komputasi. Itu embedded system. Memang embedded system lebih banyak dipelajari di program studi teknik komputer, tapi Anda akan dapatkan satu mata kuliah itu di teknik informatika, bagaimana membuat satu sistem operasi kecil dan membuat aplikasinya di sana. Ini dari metode ya. Sekarang ini diperkirakan masuknya currently due the popularity of mobile application. Jadi sekarang hampir semuanya laptop udah mulai PC ya, laptop, netbook. Sekarang udah mulai keracunan konsep mobile gitu, sehingga mulai iPad, mulai kalau ini punya saya ThinkPad ini mulai ada yang yoga kan ya, ada yang sudah sama light pen-nya. Ini juga bisa dipakai voice dan sebagainya. Mulai fitur-fitur komunikasi masuk ke perangkat komputer personal. Nah ini akhirnya mobile apps pun akan berkembang menjadi mobile itu akhirnya menjadi komputer. Gitu. Kayaknya gitu sih. Saya kira itu. Nah ini pengetahuan tentang engineering sendiri. Ternyata dia klasifikasikan sendiri chronic engineering timeline. Tahun 56 sampai 78 ini tentang intelijensi. Ini yang mastering proses tadi, mastering proses dia lebih bicara pada metode transisi. Jadi kalau yang mastering intelijen ini adalah knowledge engineering, yaitu AI-nya bahwa bagaimana aplikasi itu bisa pintar gitu kan. Ini kalau klik gini aja udah bisa volumenya mengecil. Ini saya pakai aplikasinya di televisi. Sudah mulai dikasih di televisi, sudah ditambahin apa? Ditambahin YouTube, ada kasih YouTube-nya nih. Nah.
kasih iklan. Ada YouTube-nya. Ini live sebagainya. Ini mastering intelijennya. Jadi AI-nya gimana lah, sederhana pun aplikasi pasti ada pinternya. Terus kemudian diproses itu terkait dengan AI juga. Jadi membuilding KBS untuk transferring human expert. Nah, mentransfer prosesnya bahwa otaknya orang ini dipindah komputer. Gitu. Complexity, saya kira ini ada terkaitan dengan yang di atas tadi waktu masa-masa. Jadi saya kira nggak perlulah ini. Kalau Anda butuh ini ada di hindawi.com jurnal, mungkin bisa saya taruh di situ nanti. Tapi saya kira ini nggak saya masukkan di UTS, jadi Anda juga nggak terlalu berpengaruh gitu. Tapi yang penting Anda tahu. Nah ini ada grafik menarik. Nah, ini ada metodologi untuk development tahun 80 sampai 90 dia pakai ini. Jadi metodologi untuk mengembangkan aplikasi software engineering sama knowledge engineering. Kemudian ada pemodelan, modeling approach, pendekatan pemodelannya ini dipanah sama dia garis. Kemudian proses versus produk. Jadi saya kira dari sini kita bisa menyimpulkan ya. Jadi evolusinya perangkat lunak itu mulai dari mengembangkan yang aplikasi biasa, aplikasi yang serba bisa, kemudian aplikasi yang berbasis pada produk, kemudian bergantung marketnya butuh apa dibikinkan gitu kan, mengarah ke sana. Pengetahuannya juga mengarah ke sana semua tools-toolsnya gitu. Saya kira itu. Jadi untuk materi hari ini saya kira yang bisa saya ceritakan itu Anda bisa cari-cari lagi. Nah untuk UTS memang nanti butuh pemikiran karena mungkin ada soal-soalnya juga dari sini juga. Tapi saya berusaha mengambilkan kalau Anda udah ngerjakan tugasnya, mungkin tugasnya bisa ditempelin jadi UTS gitu. Jadi kalau dibilang apa? Kalau dibilang apa? Kalau dibilang UTS itu formalitas ya memang formalitas kalau saya. Kalau versi saya UTS itu formalitas sebenarnya, tapi harus Anda kerjakan kan. Karena itu rangkuman dari tugas-tugas itu mungkin tugasnya aja tinggal dimasukin ke sana dan sebagainya. Kalau ada peta konsep ya bagaimana peta konsepnya diceritakan di dalam. Biasanya kalau peta konsep kan adanya definisinya apa, deskripsinya apa, kemudian komponennya apa aja, teknologinya bagaimana. Nah itu merangsang Anda berpikir sebenarnya. Anda harus mulai mikir. Karena Anda mau jadi bener kuliah di teknik informatika berarti ya aku mau jadi developer, aku mau jadi analis, aku nggak bisa ngoding, tapi aku lebih kuat ke desainer. Oh ya, aku mau jadi front end designer, aku tukang bikin formulir aja, warna-warnanya yang bagus, aku tukang bikin icon, aku tukang bikin button, nggak ada masalah gitu. Apapun developer, saya kira nanti itu bakat Anda akan mulai diuji. Saya suka di sini. Di industri pun pekerjaannya juga seperti itu. Di industri pun pekerjaannya juga tim. Makanya yang terpenting, makanya di TIF itu saya sudah bagus sekali kurikulumnya mengajak Anda untuk selalu bekerja dengan tim, sehingga teman itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Rekan yang penting teman itu. Karena dia harus bisa diajak bekerja. Gitu. Bukan diajak nemenin aja, gitu. Tapi nggak apa-apa sih, nemenin aja kalau kita semangat gitu, pokoknya nemenin, saya yang ngerjain dah gitu. Aku yang ngerjain beres, itu yang nemenin aja pokoknya beres deh. Akhirnya yang ngerjain yang pinter, yang nemenin pinter nemenin gitu akhirnya. Gitu. Jadi dia akhirnya jadi tukang nemani Pak pintar. Nggak apa-apa, tapi itu bagian dari keahlian juga. Gitu. Kira-kira begitu. Oke, Jason Ranti sama Iwan Fals sama Dani lah, luar biasa. Sambil nonton, nggak apa-apa ya, santai kan kita kuliahnya. Puasaan ya gini nih, sambil nonton YouTube. Tapi intinya itu, sayang sekali kita nggak sempat tatap muka. Mudah-mudahan nanti di semester 3 atau 4 saya punya kesempatan untuk kita bertatap muka di kelas. Sehingga saya itu sebenarnya
orang yang alirannya bikin kelas yang kayak film gitu, maksudnya biar Anda juga tertarik untuk sesuatu yang baru, akhirnya Google-nya nggak hanya Facebook atau Instagram, tapi Google-nya benar-benar untuk searching. Karena keahlian mencari kata kunci itu keahlian. Mencari kata kunci di Google, kalimat-kalimat apa, kata kunci itu bagian dari skill bagaimana kemudian kita ketemu forum yang pas, kita ketemu sumber yang pas, dan sebagainya. Jadi kadang itu tadi, saya sekarang termasuk orang yang tergila-gila dengan, yang maksudnya orang yang suka dengan menulis mencoba melatih kata kunci supaya menemukan materi, ya misalnya ada subjek, terminologi misalnya kayak gitu tadi, software development, konsep pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras. Judul ini kan saya dapat dari Judul ini kan saya dapat dari anunya Bu Maya, sudah dari Bu Maya itu ada ini judul-judulnya ini Pak. Dari situ saya kan harus cari kata kunci di Google. Akhirnya saya ketemu tadi timeline atau milestone, itu satu suku kata di Google yang kemudian akan mulai mengarahkan kita pada, sehingga searching itu enggak, kalau mau searching nggak usah malu-malu, langsung nulis yang panjang apa. Misalnya mau searching kira-kira soal UTS-nya komputer dasar TIF Poliji apa, itu ketik aja, nanti kan dia jawab. Kan biasanya jawabnya ngarang itu, kalau kalimatnya ngarang, jawabannya ngarang juga dia, tapi kata kunci yang ada. Karena di Google sendiri kan AI-nya udah masuk, kemudian big data-nya udah masuk, sehingga kita ngetik kalimat pertama atau huruf pertama selalu ada suggestion-nya itu udah luar biasa kalau Google, kalau Anda tahu. Suggestion-nya itu adalah yang paling sering diketik huruf ini di sekitar IP Anda. Jadi sekitar IP Anda, orang mengetik huruf P itu yang paling banyak itu nyarinya ini. Begitu nanti sudah satu kata, itu sudah subjek lagi. Jadi kalau di ilmu S2 itu sudah linguistik, itu namanya metodologi semantik. Semantik metodologi. Nah, ada yang mau tertarik dengan semantik metodologi itu nyekrol bahasa-bahasa gitu. Kalau di Tifapamif ya itu Pak Hermawan itu tesisnya itu dia berusaha menyimpulkan semua harian online dia pro pemerintah atau anti pemerintah. Sehingga dia harus mempelajari semua berita-berita itu, head beritanya itu link kosakatanya bagaimana, itu dia kumpulin semua dari tiap hari, tiap minggu, dari dia nyekrol itu. Jadi dia ada teknologi untuk scrolling data, feeder dari semua koran online, dia masukin, akhirnya dia bisa tahu, oh koran ini agak pro pemerintah, koran ini anti pemerintah. Itu bisa jadi tesis. Jadi komputer akhirnya bisa pinter gitu. Bisa pinter, bisa membuat analisis seperti otak manusia, sehingga dia bisa membuat kesimpulan. Itu tesis itu udah. Modifikasi. Jadi kira-kira begitu. Komputer dasar mulai hardware, software, brainware, kemudian profiling, tenaga kerja dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan yang saya berikan yang sangat spontan, tapi saya berusaha mencari kebaruan. Karena kebetulan saya tanya PowerPoint, saya tanya Bu Kapro di Bu Maya, Bu ini default PowerPoint-nya yang generiknya ada nggak Bu? Mungkin bisa saya baca buat ngajar, tapi biasanya kalau anak mahasiswa sekarang dikasih PowerPoint yang defaultnya gitu ya wis 1, 2, paling 5 menit wis mulai garuk-garuk, wis mulai nggak menarik lagi gitu. Nah, ini saya bikin supaya pertemuan pertama sampai terakhir itu sebenarnya kalau Anda memang tertarik dengan developer, itu mulai mengenalkan beberapa kosakata yang akan menjadi harus terpikir, oh ya nanti aku akan hidup aku nih nanti akan berhubungan dengan gini-gini nih. Saya kira itu. Terus apa lagi ya? Tadi kita mulai jam 8 ya. 8 lebih 10. Biasanya kalau anak Poltek itu kan biasanya kuatnya berapa? 20 menit maksimum kayaknya.
Ini udah 30. Biasanya 20 menit itu udah mulai kapan ya selesainya ya gitu. Biasanya udah mulai gitu sih soalnya. Kan gitu ya Mas ya. Biasanya gitu kalau 20 30 itu wes mulai bingung, waduh ini jamnya makan pagi sarapan, tapi sekarang puasa kan nggak bisa. Nah ini kalau jam 8.54 berarti sudah 40 menit aku ngomong. Sudah 45 menit itu sudah lumayan banyak. Maksudnya sudah lumayan membosankan tuh didengar gitu kan Mas. Ya sudah, saya sudah bisa YouTube-an lagi. Saya bisa dengerin Jason Ranti lagi nih. Ada yang suka Jason Ranti? Saya, Pak. Nanti nggak tahu. Variasi tinggi. Oh iya, wes. Berarti anak-anak sekarang tuh memang saya ini nonton gini karena anak saya gitu. Anak saya nonton gini, saya ikut nonton akhirnya gitu. Jadi suka Danila, Riyadi juga suka, Jason Ranti suka, dari Banda Nera sampai akhirnya harus berdarah mahasiswa juga saya kalau ngomong sama saya ngobrol-ngobrolnya gitu aja enak, yang enak-enak. Ya wis, saya kira itu sudah mau jam 9 dan mudah-mudahan pertemuan terakhir ini ya paling tidak memberikan satu kesan bahwa harusnya kuliah itu menyenangkan, harusnya kuliah itu nggak membosankan. Kalau kita mau belajar sendiri, kembali lagi kampusnya di mana aja, Anda mau kampus di ITB, mau di UGM, pengalaman saya belajar kuliah itu, kembali lagi kita tertariknya di mana dan kita mau baca-bacanya. Tapi kalau Anda sebagai seorang mahasiswa atau tamatan perguruan tinggi, maka membaca dan menulis, tidak membaca aja, membaca dan menuliskan dalam bahasa Anda itu adalah sebuah komponen akademis atau sebuah cara berpikir. Nanti bekerja pun juga gitu. Pengalaman saya bekerja, kalau saya itu dulu kan, saya itu lulus Politeknik Negeri Malang tahun, belum lahir jelas. Poltek Malang di pabrik di Pulau Batam sampai tahun 99. Tahun 99 saya kuliah S1 sambil kerja jadi programmer di rumah sakit di Malang. Lulus S1 itu sudah menikah saya. Lulus S1 itu sudah punya anak satu. Lulus S1 tahun 2003 kerja di Poltek. Tahun 2003 kerja di Poltek sampai sekarang 2000. Berarti sudah tidak terasa sudah 17 tahun. Nah, kalau Anda usianya 17 tahun, berarti waktu saya masuk kerja di Poltek tahun 2003, mungkin masih TK ya, atau mungkin nggak tahu nih. Kalau angkatan ini lahirnya tahun berapa, nggak tahu juga saya. Jadi kalau ya 2002 kan berarti sama kayak anak saya sudah. Anak saya tapi belum kuliah, ini baru masuk kuliah, gitu ceritanya. Tak curhati, soalnya maunya yaitu tadi kuliahnya seni rupa, maunya kuliahnya. Sekolahnya maunya desain, seni rupa, ya mudah-mudahan diterima. Perempuan loh itu bukan lagi, belum tentu, tapi karena ya pokoknya kamu senang, ya gitu. Saya kira itu kalau Anda sudah masuk di teknik informatika berarti Anda senang. Kalau tidak senang mending keluar sekarang daripada nanti Anda aku di tamatan developer kerjamu apa penyiar TV gitu kan nggak cocok gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih gitu, nggak ada masalah karena sebenarnya kuliah itu juga membentuk cara berpikir. Jadi bagaimana Anda berpikir? Oh iya ya, kalau metodenya gini ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3, ada bab 4, bab 1 itu apa sih? Kok kenapa sih bab 1 itu susah banget? Misalnya sekarang mulai bikin laporan ya. Ayo dibuat laporannya. Susah itu bikin cover sudah dikasih tahu. Nah, terus bikin bab 1 pendahuluan atau tugas ini, bikin pengantar, nah, itu udah mulai mikir gitu. Nah, sekarang ini kan eranya udah search engine lah. Jadi semua resource sudah bisa kita ambil dari sana. Sehingga bagaimana kita memilah resource itu, kemudian menuliskan dalam bahasa ini. Kalau zaman dulu masih tahun-tahun saya ngajar pertama, mahasiswa saya suruh bikin blog. Blog itu copy paste yang menarik-menarik. Kalau kamu ada berita menarik apa, tentang apa yang menarik. Sekarang blog udah nggak musim. Sekarang nulisnya di Instagram, ya. Nulisnya di Facebook juga udah nggak musim.
Instagram, di Pinterest, di tweet, di apa aja lah. Sudah masanya seperti itu. Gitu. Dipaskan 1 menit lagi. Jadi untungnya nggak direkam. Saya kira itu ya, nanti UTS-nya jangan terlalu dibebani, karena UTS-nya bisa dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Dan kalau masih salah bisa diedit, itu maksudnya nanti Anda ngumpulin aja. Itu saya belum tahu di e-learning itu bagaimana caranya yang kita post, yang Anda post di sana, itu bisa Anda edit gitu, supaya nggak banyak-banyak double-double. Gitu aja. Sedang saya cari caranya bagaimana. Nanti kalau bisa nanti ada untuk file submission, tapi file submission-nya bisa diedit. Atau sebenarnya kalau memang susah nanti saya bikin Google Drive nggak apa-apa ya. Tapi kalau Google Drive itu akan kelihatan nanti. Anda bisa ngecek, oh ini jawabannya si A sama si B sama ini. Udah kelihatan gitu. Nah kalau gitu ya kan nilainya akan sama semua gitu. Yang penting nggak apa-apa sih nilainya sama semua kan ya nggak apa-apa. Nilai itu sebenarnya kan bonus. Yang terpenting kan ya itu tadi kalau Anda nonton film, oh ada yang bisa dipetik dari mata kuliah ini, aku mulai tertarik untuk membaca. Karena ini mata kuliah dasar kan. Setelah kuliah ini ternyata aku mulai tertarik. SDLC itu apa sih? Scrum itu apa sih? Nanti yang dipelajari metodologinya pakai Scrum, pakai SDLC. Toolsnya pakai apa? UML. Pakai apa ini? Softwarenya Power Designer. Pakai apa ini? Oh ini sistem flowchart itu kayak gini. Flowchart itu kayak gini. Studio Code kayak gini dan sebagainya. Dan sebagainya. Tepat pukul 9.01. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah jarang sekali sekarang ada saya hanya ingin mendengar bahasa, paling tidak saya sudah bersyukur bisa mendengar balasan. Saya tutup mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.